Saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada yayasan yang memiliki akses politik saja. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak. Itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Anda kalau dibuka itu mah jadi rame malah. Ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar, 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ini adalah bagian audit kita. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ini. Dua dari fraksi PDIP ya, yang satu dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra atau apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi. Dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung. Pokoknya sapu bersih yang korupsi. Dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dan ini yang kasihan itu ya, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu, atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Saya ingat dahulu pimpinan, sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kang Haji Gilman, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Kang Haji Deddy, Gubernur Jawa Barat. Hari ini ada kebijakan Akang menghapus dana hibah buat pondok pesantren. Ingatkan. Bukan dihapus, Kang, tapi dievaluasi dengan sistem terbaru, dan Deddy Mulyadi akan menyeleksi ya dana hibah itu ya yang layak itu pada yang mana ya yang layak dikasih dana hibah ya Bapak ya. Bapak kan wakil ketua DPRD tadi bilang jangan jadi provokator ya. Jangan memprovokasi dengan bilang KDM menghapus dana hibah buat pesantren-pesantren ya. Jadi jangan jadi provokator, tabayun dulu ya, baca berita yang benar, literasi yang benar ya. Jangan memanas-manasi, jangan ngompori ya, jangan ngompori warga Jawa Barat ya. KDM itu niatnya bagus ya, dikatakan KDM banyak ya dana hibah itu ya gitulah banyak terafiliasi dengan partai politik, dengan yang kenalan-kenalan
koneksi-koneksi dengan anggota DPRD ya. Jadi KDM akan menyeleksi kembali ya kemana ya dana hibah itu akan diberikan ya ke yang layak ya. Ini kan jangan sampai jadi ada yayasan yang bodong ya, yayasan yang cuma ya punya kenalan-kenalan ya gitu ya. KDM ingin memperbaikinya ya, jadi biar pesantren-pesantren yang yayasan-yayasan agama itu yang yang di kampung-kampung juga dapat ya gitu ya Kang ya. Jadi jangan jadi provokator, jangan mengompori warga ya, bukan menghapus tapi akan dievaluasi ya Kang, paham ya oke. Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB MY kembali melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Deddy Mulyadi terkait tingginya angka pengangguran di Jabar. Namun di tengah gencarnya kritik tersebut, publik mulai mempertanyakan kontribusi nyata MY dalam mengatasi persoalan yang ia angkat sendiri. Dalam keterangannya, MY menyebut Pemprov Jabar terlalu sibuk membangun pencitraan dan kurang menyentuh persoalan mendasar seperti pengangguran dan pendidikan. Ia juga menyindir program rehabilitasi siswa bermasalah melalui barak militer sebagai kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah dan hanya buang-buang anggaran. Namun ironisnya di balik kritik tersebut tidak ada usulan program alternatif atau gagasan konkret yang ditawarkan Maulana kepada publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa sikap tersebut lebih menunjukkan upaya mencari panggung politik ketimbang keinginan tulus untuk memperbaiki kondisi Jawa Barat. Kritik itu sah-sah aja, tapi masyarakat butuh solusi, bukan sekedar retorika, kata seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu Gubernur Kang Deddy Mulyadi sendiri justru tengah gencar memberantas praktik percaloan tenaga kerja dan menyusun program penyerapan tenaga kerja lokal. Upaya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena menyentuh langsung akar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Jawa Barat, masyarakat kini menanti langkah nyata dari para wakil rakyat, bukan hanya kritik yang tidak disertai jalan keluar. Bagaimana menurut kalian? Lagi dan lagi, Bapak Yusuf Maulana, anggota DPRD Jawa Barat, kembali mengkritik acara Milangkala Tatar Sunda yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Gokil. Ini beliau ya tidak ada habis-habisnya mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy. Tapi dulur-dulur ya, sebagai masyarakat, saya kalau melihatnya secara objektif, sebetulnya kritikan yang dilontarkan oleh Bapak Yusuf Maulana itu tidak ada salahnya. Kenapa begitu? Karena memang DPRD itu tugasnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengawasi anggaran yang digunakan oleh eksekutif. Jadi kalau semisalkan ada acara besar yang melibatkan fasilitas negara, wajar aja kalau semisalkan anggota DPRD mempertanyakan dan mengkritik kebijakan tersebut. Tapi di sisi lain kita harus fair, karena tujuan dari acara Milangkala Tatar Sunda ini adalah untuk mempertahankan dan memperkenalkan budaya Sunda, terutama kepada generasi-generasi muda yang mulai kehilangan jati diri. Walaupun dalam kritiknya Bapak Yusuf Maulana ini memberi saran, daripada membuat acara besar seperti ini, lebih baik sejarah Sunda itu diteliti dahulu, habis itu dibuat buku dan dikirim ke SD, SMP, dan SMA. Ini juga saran yang luar biasa dari beliau. Jadi menurut saya jangan sampai semua kritik itu dianggap serangan pribadi, dan jangan juga semua pembelaan itu disebut anti kritik. Karena demokrasi itu berjalan ketika eksekutif bekerja dan legislatif mengawasi, selama kritikan yang disampaikan itu disampaikan secara data dan objektif, tidak ada niat menjatuhkan secara personal. Nah, menurut dulur-dulur gimana? Apakah Bapak Yusuf Maulana ini hanya sedang cari panggung atau dia mengkritik secara objektif? Tulis di kolom komentar. DPRD Jabar bilang kepemimpinan seorang Deddy Mulyadi gagal. Itu kata lu, bukan kata gua sebagai masyarakat Jabar atau kata masyarakat Jabar yang lainnya. Dan bukti faktanya, kepemimpinan seorang Deddy Mulyadi bisa dirasakan kehebatannya oleh masyarakat kecil kayak gua. Nggak kayak pejabat-pejabat sebelumnya. Pejabat-pejabat sebelumnya dampaknya dirasakan oleh orang-orang menengah ke atas yang punya relasi, yang punya duit, itu bisa merasakan dampak kepemimpinan pejabat-pejabat yang tanda kutip. Tapi seorang Deddy Mulyadi faktanya bisa dirasakan gaya kepemimpinannya,
oleh masyarakat-masyarakat kecil. Gak percaya? Tanya aja nih yang nonton video ini. Di komen yang bangga, yang suka sama gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi dan yang sudah merasakan gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi.